juga jangan kau perhatikan syariat yang johirnya saja, perhatikan batin daripada syariat itu. Sholat sembahyang, Allahu Akbar, ini kan johirnya nih, niatnya bagaimana, sujud, rukuk, gerakannya bagaimana. Yang kita katakan kemarin sebenarnya itu mudah sekali dipelajari, tapi kita yang sering ributkan, berdebat bagaimana niat, ya kah? Apalagi bagaimana mengangkat tangan, apakah begini gitu kan? Yalah, apakah tangan tuh harus begini di sini kah atau di dada? Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekhulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-musannif rahimahumullah, fal awalu fi hajil jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukran kasiran. Al-hadirun jamaah majelis ta'lim yang berbahagia Masjid Nurul Iman Sungai Andai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Hari ini kita masuk pada bahasan lanjutan minggu sebelumnya ya, karena minggu kemarin itu kita Isra dan Mi'raj. Saya akan membacakan kitab Fathur Rabbani pada hari ini, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa akhiru hadhihi du'a Allahumma shghil jawahirana bi ta'atika. Doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma, ya Allah, sibukkanlah aku zawarahana atau zawarih. Jawarih itu anggota tubuhku, anggota tubuh kami ya Allah, bi ta'atika, untuk selalu taat kepada Engkau, wa qulubana, dan hati kami, bima'rifatika, untuk selalu mengenali Engkau, wasgilna tula hayatana, sibukkanlah kami, tula hayatina, sepanjang hidup kami, bilailina, pada malam hari kami, wa naharina, pada siang hari kami, wal hikna billadina taqaddimu minas solihin, dan hubungkanlah kami selalu dengan orang-orang yang mengutamakan Engkau daripada golongan orang-orang soleh. Warzuqna ma rajaktahum, rezekikanlah bagi kami apa yang telah Engkau rezekikan kepada orang-orang soleh itu. Wa kun lana kama kunta, dan jadikan bagi kami sebagaimana Engkau adakan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ya qaumi, wahai kaumku, kata beliau, kunu lillahi azza wa jalla, jadilah bagi kalian itu selalu mentawajuhkan hati kalian lillahi, karena Allah semuanya, azza wa jalla. Jadi beliau ini orang ahli batin. Orang ahli batin itu cara pandangnya berbeda kita dengan yang lahir. Kemarin itu kata beliau, kalau melihat sesuatu itu perhatikan isi, jangan kau pandang, jangan kau hanya perhatikan sangkar,
tapi yang berharga itu adalah isi daripada sangkar. Itu mengatakan tuh, ya Pak, jangan kau lihat lemari besinya, tapi perhatikan, tapi lebih fokus juga adalah isi dari lemari besi. Isi lemari besi itu biasanya uang banyak kan. Begitu juga, jangan kau perhatikan syariat yang johirnya saja, perhatikan batin daripada syariat itu. Sholat sembahyang, Allahu Akbar, ini kan johirnya nih, niatnya bagaimana, sujud, rukuk, gerakannya bagaimana. Yang kita katakan kemarin sebenarnya itu mudah sekali dipelajari, mudah dipelajari. Tapi kita yang sering ributkan, berdebat bagaimana niat, ya kah? Apalagi bagaimana mengangkat tangan, apakah begini gitu kan? Yalah, apakah tangan tuh harus begini di sini kah atau di dada kah? Ya kah? Bolehkah begini? Ini. Kita ribut, kita mempersoalkan sangkar. Yalah, padahal yang diribut-ributkan itu semuanya boleh saja. Misalnya mengangkat tangan, ada yang begini, ada yang begini. Ternyata mengangkat tangan ini dalam fikih sunat saja. Yalah, yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Dah. Yang kita ributkan imam membaca surah setelah surah Fatihah. Bacaan ini, bacaan, imam ini kenapa memilih bacaan ini, kenapa bacaan ini sebagainya. Padahal bacaan setelah surah Fatihah itu hanyalah sunat. Andai kan imam tidak baca surat setelah surah Fatihah pun adalah sah saja. Kita ribut soal lapal bacaan surah Fatihah. Ada yang setahunan belajar surah Fatihah aja, cara membaca surah Fatihah yang benar, cara membaca surah Fatihah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar begini. Ha itu harus benar-benar rapi. Gitu kan? Ijhar ha puang, ha puang. Alhamdulillah, tidak boleh alhamdulillah, tidak boleh, tapi harus alham. Lalu kita melatih. Kita ribut soal-soal itu. Yalah, apakah Anda dituntut sedemikian rupa membaca Al-Quran itu? Bahkan Nabi berkata, man qara al-Quran to'a ajrani, siapa yang membaca Quran to'a terbata-bata, ajrani, dia dapat 2 pahala. Oh, bayangkan terbata-bata dapat dua pahala. Kita ribut soal menghafal Al-Quran. Apakah Anda hafal Quran atau tidak? Juz pertama, juz kedua, juz 3 sampai juz 30, ada 6.600 ayat. Tiba-tiba di zaman modern ada Android, namanya Android Al-Quran, melewati HP Anda. Anda langsung hari itu juga hafal Al-Quran. Ya kah? Hafal Al-Quran nih? Hah? Dengan Android. Kita dikalahkan oleh teknologi, tapi kita tidak pernah kita pikirkan apa yang kita baca, apa maksud Tuhan yang dibacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling-paling kita tahu makna, tapi tidak pernah kita berpikir bagaimana mengamalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad ini dalam hari-hari. Tidak pernah kita bayangkan untuk memikirkan lebih dalam lagi min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaraju fiha lil imam Muslim wal Hakim, inna hadhihi surah min suratil Ikhlas sulusul Quran. Sepertiga Al-Quran surah Al-Ikhlas ini, kata Nabi. 5 aja sulusul Quran. Kenapa dia sulusul Quran? Kenapa dia sepertiga Al-Quran? Ada apa di sini? Kita tidak pernah memikirkan ke dalam itu. Maksud saya itu begitu. Maka ketika engkau tidak memperhatikan bagian yang batin daripada syariah itu, tunggulah. Kalian hanya mengetahui sesuatu yang kulit saja. Bagaikan pisang, kalian hanya memakan kulit, tidak pernah memakan apa yang ada di dalam. Padahal syariah itu
bagaikan sebuah sangkal untuk membawa burung yang di dalam. Burung itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita pelajari dan perhatikan. Nah, subhanallah. Wa ya qaumi kunu lillahi azza wa jalla. Karena itu hai kaumku, tegakkanlah kolbun kamu, hati kamu hanya kepada Allah. Apa kamu bisa? Ustadz penceramah kalau tidak dikasih amplop datanglah laginya. Ya qaumi kunu lillahi. Kalau kita menolong orang, kita menolong orang, rupanya orang lupa mengasih upah kepada kita. Suatu saat dia minta tolong, apa kita tolong lagi? Kunu lillahi azza wa jalla. Ya qaumi, tegakkan semua itu karena Allah. Luruskan hatimu karena Allah. Wah, susah banget mengamalkannya, ya kah? Bal fiha min qaulillahi ta'ala fi kitabil karim, dan itu ada di dalam Al-Quran. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku semuanya hanya untuk Allah. Ya qaumi kunu lillah, itulah yang dimaksud dengan tegakkanlah semata-mata karena Allah. Kama qala kama kana solihuna lahu, sebagai